Adakah saudara yang sedang ingin melangkah saat ini, saudara ragu? Melangkah nggak? Berjalan nggak orang beriman? Melangkah dengan iman. Apa engkau sedang mau melangkah? Berbuat sesuatu, buka usaha, melanjutkan studi, saudara mau pindah keluar kota, apa saja bentuknya untuk kemajuan hidupmu. Melangkahlah. Saya percaya Tuhan akan menyertai engkau. Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam acara Lebih Dari Pemenang. Saat ini saya akan sampaikan sebuah renungan dengan judul Orang Beriman. Ya, orang beriman. Saya tidak henti-hentinya membahas mengenai topik tentang iman. Dan kita kembali akan belajar tentang siapa dan bagaimana orang beriman, yang saya ambil dari kitab Ibrani pasalnya yang ke-11. Ayat 24-25 dikatakan, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Musa adalah tokoh besar yang dimiliki oleh Israel sepanjang masa. Ya, tokoh yang luar biasa, yang track recordnya telah bisa saudara ikuti dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Bahkan ketika Tuhan Yesus di atas bukit berubah muka, wajahnya dilihat oleh para murid-murid, Musa salah satu yang ada dalam penampakan murid-murid, di mana Yesus ditemani dua pribadi, satu Elia, satu Musa. Bapak Ibu, yang luar biasa dari kisah Musa tentang identitas atau orang beriman yang saya dapatkan, bagaimana kita mempelajari mengenai orang beriman. Pertama, orang beriman mengetahui identitasnya sebagai umat Allah. Ya, orang beriman mengetahui identitas dirinya sebagai umat Allah. Seperti saudara ketahui bahwa Musa pada waktu lahir, Firaun sudah menitahkan bahwa semua anak-anak laki-laki orang Ibrani harus dibunuh. Apa alasannya? Mungkin ada kaitannya kalau banyak orang-orang Ibrani itu laki-laki, kemudian hari bisa memberontak. Mungkin ada unsur ketakutan politik di dalamnya. Dan setelah 3 bulan Alkitab katakan, maka Musa disimpan, dihanyutkan ke sungai, di mana nanti sungai itu mengarah kepada pemandian putri Firaun. Dan benar saja ketika putri Firaun mandi, melihat ada sebuah keranjang terapung dan melihat Musa yang masih bayi, maka tergerak hatinya belas kasihan untuk mengadopsi Musa menjadi anaknya. Kakak Musa, ya, Miriam, mengajukan diri mencari inang pengasuh yang menyusui bayi ini, dan itu disetujui oleh putri Firaun. Dan mulai saat itu Bapak Ibu, Musa itu menjadi anak angkat dari putri Firaun. Dan sebagai anak angkat, saya percaya Bapak Ibu, maka fasilitas seorang putra daripada kerajaan didapatkan oleh Musa. Pasti Musa mendapatkan pendidikan terbaik, ya. Pasti Musa mendapatkan fasilitas terbaik. Kalau ada posisi-posisi pada masa itu, pasti Musa mendapatkan posisi tugas jabatan terbaik. Bahkan dalam sebuah film-film yang dibuat oleh perfilman dunia barat, ada sebuah kisah mengatakan bahwa Musa itu mendapatkan jabatan militer. Dia menjadi jenderal ternama, sama dengan anak Firaun pada masa itu. Jadi posisi-posisi kuat itu dimiliki oleh Musa. Ada banyak prestasi yang telah diukir Musa sebagai anak putri Firaun, sehingga dia terpandang pada masa itu, disegani oleh para petinggi-petinggi Mesir. Musa, namun dalam perjalanannya Musa tahu bahwa dia bukanlah orang Mesir asli. Dia adalah orang Ibrani, dalam diri dan darahnya dia adalah orang Israel. Dan ketika seorang mandor Mesir memukuli orang Ibrani yang menjadi budak, maka Musa yang sudah tahu jati dirinya sebagai orang Israel memukul dan membunuh mandor itu. Dan mulai saat itu Alkitab katakan Musa melarikan diri padang gurun, dan dia menjadi peternak oleh seorang imam di Midian namanya Yitro, di mana nanti dia menjadi mantu daripada Yitro. Namun Alkitab mengatakan tindakan yang diperbuat Musa, Bapak Ibu, ya, meninggalkan Mesir, lari dari Mesir, ya, berbuat adil, saya mengatakan, dengan menghukum orang Mesir yang menghukum orang Ibrani pada masa itu.
itu didasarkan pada identitas dirinya. Dia tahu identitas dirinya sebagai umat Allah. Dan ketika dia tahu identitas sebagai umat Allah, dia berdiri atas identitas itu, dia bertindak atas identitas itu, meskipun resikonya dia menanggalkan gelar kebangsawanan, dia menanggalkan posisi jabatan, dia menanggalkan semua prestasi-prestasi sebagai anak putri Firaun. Dia menanggalkan itu. Dia tahu dia bukan orang Mesir, dia adalah orang Ibrani, dia umat Allah, dan berjalan atas panggilan identitas dan menjadi alat Tuhan di kemudian hari, menjadi pemimpin umat Israel. Kemana saya ingin mengajak saudara? Bapak Ibu, selama di muka bumi ini, saudara punya identitas ganda. Pertama, secara rohani engkau umat Allah. Namun dalam pandangan dunia, saudara punya jabatan. Ya, di pekerjaan engkau punya jabatan, di departemen engkau punya jabatan, mungkin di perusahaan engkau punya pangkat, punya jabatan, dan kau hidup di dalamnya. Dan kita tidak pungkiri Bapak Ibu, ada kalanya pada satu sisi kita akan bertemu pada satu titik di mana identitas jabatan dunia kita ya berbenturan dengan identitas rohani kita sebagai umat Allah, dan kita diminta untuk menentukan sikap hidup atas jabatan tugas sebagai orang-orang yang berkiprah dalam dunia, atau hidup atas identitas sebagai anak Allah, di mana saudara harus berbuat benar, adil, jujur, dan itu mengorbankan sisi-sisi jabatan kemanusiaanmu. Pilihan di tangan. Namun sebagai orang percaya, Alkitab mengajarkan kita, ikutlah Musa Bapak Ibu. Ikutlah Musa. Ketika engkau ada pada satu titik, engkau harus berbuat sesuatu, melakukan sesuatu, memutuskan sesuatu, maka kau harus kembali kepada identitas rohanimu sebagai anak Tuhan, sebagai umat Allah, dan kau harus berbuat jujur, engkau harus berbuat benar, engkau harus berbuat adil, meskipun ada risikonya akan kau terima terhadap jabatan-jabatan sekuler yang ada pada dirimu. Ini mengetuk pintu hati saudara yang bertugas di mana saja, di perusahaan kah saudara, di departemen kah saudara, di angkatan kah saudara, mungkin di kementerian, mungkin saudara ada di bidang-bidang lain. Ya, ini mengetuk pintu hati untuk saudara tetap ingat, jabatan tugas yang diberikan oleh dunia padamu itu tidak bisa membuat engkau lupa identitas dirimu sebagai umat Allah, di mana kalau itu bertemu nanti engkau harus berdiri atas identitasmu sebagai umat Allah atau anak Tuhan, berdiri atas identitasmu sebagai orang percaya, orang beriman, dan hidup benar atas panggilan itu. Yang kedua Bapak Ibu, dalam Ibrani 11:29, karena iman maka mereka semua telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering, sedang orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Yang pertama tadi saya katakan, orang beriman adalah orang yang tahu identitas dirinya dan hidup atas identitas itu. Yang kedua, orang beriman adalah orang yang berani melangkah, ya, memasuki masa depan meskipun ada rintangan di depannya. Pada masa itu dikatakan orang Ibrani sedang ada pada posisi terpojok. Di belakang tentara Firaun sedang kuda mengejar mereka, lalu di hadapan mereka ada Laut Merah. Dan mereka mulai bersungut, lalu Musa berdoa, dan Tuhan katakan kepada Musa, ancungkanlah tongkatmu kepada laut, dan ketika Musa mengancungkannya dikatakan, maka datang angin dari dua penjuru berbeda, membelah laut itu, dan ketika laut itu terbelah sampai ke dasar, ya, kering, ya. Dalamnya laut Tebrau itu 500 meter Bapak Ibu. Ya, lebarnya dinding kata para pakar itu kurang lebih 200 meter antara kiri dan kanan. Dan dasar laut itu kelihatan betapa hebat kekuatan Tuhan Bapak Ibu. Membelah laut itu luar biasa. Namun demikian, yang menjadi perhatian Alkitab katakan bahwa orang-orang Ibrani saat itu berani melangkah melintasi. Meskipun mereka tahu ini dasar laut. Ya, kalau saudara dan saya ada pada posisi orang Israel, pasti kita mikir dua kali. Bener nggak saya masuk ke dasar laut? Gimana kalau di tengah nanti airnya nyatu? Tapi Alkitab katakan orang Ibrani melangkah dengan iman. Dan mereka berjalan di dasar. Dan ketika mereka melangkah berjalan, orang-orang Mesir mengejar di belakang. Sampai mereka tiba di seberang Bapak Ibu. Dan ketika mereka tiba di seberang, maka Tuhan tutup laut itu sehingga orang Mesir Firaun mati tenggelam. Dan mereka mulai mengembara di padang gurun. Bapak Ibu, ketika mereka masuk ke padang gurun, itu adalah sebuah
tahapan baru dalam hidup mereka. Yang tadinya mereka adalah budak, orang terjajah, orang tertekan. Sekarang mereka menjadi orang merdeka yang harus mengembara di padang gurun. Jadi Bapak Ibu, di dalam kehidupan sebagai orang beriman, kita harus melangkah ke depan. Ya, kita harus melangkah ke depan dengan iman. Meskipun kita tahu ada tantangan di depan. Seperti orang Israel melangkah melewati laut Tebrau. Ya, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi mereka melangkah dengan iman. Itu orang beriman. Mereka tidak tahu apa di depan yang akan menyambut mereka, tapi mereka melangkah dengan iman. Dan ketika mereka telah tiba di tanah kering, Bapak Ibu, itu adalah awal. Ketika mereka melewati satu tantangan, maka mereka akan menghadapi tantangan padang gurun selama 40 tahun. Mereka ditempa oleh Tuhan menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang berjuang, orang-orang yang berani. Bapak Ibu, dalam kehidupan ini, engkau adalah orang beriman. Perhatikanlah kalau engkau ingin maju ke depan, ada tantangan di depan. Dan ketika ada tantangan di depan, bagaimana kita menyikapinya? Kita harus melangkah ke depan dengan iman. Dan kalau kita sudah melangkah ke depan dengan iman, perhatikanlah, bukan berarti selesai segala sesuatu. Masih ada perjuangan kita di depan yang kita tidak mengerti. Namun ingatlah, itulah orang beriman. Meskipun ada tantangan-rintangan ke depan ketika dia melangkah, dia berjuang. Dan saya yakin Bapak Ibu, ketika kau melangkah dengan iman berjuang, kalau nanti ada kesulitan, Tuhan pasti buka jalan buat engkau seperti Dia buka jalan buat orang Israel. Tuhan pasti sediakan berkat bagimu seperti Tuhan sediakan mana bagi orang Israel. Tuhan akan beri kau kepuasan seperti Tuhan berikan air mengalir dari bukit batu kepada orang Israel. Adakah saudara yang sedang ingin melangkah saat ini? Saudara ragu, melangkah enggak? Berjalan enggak? Orang beriman melangkah dengan iman. Apa engkau sedang mau melangkah, berbuat sesuatu, buka usaha, melanjutkan studi, saudara mau pindah keluar kota, apa saja bentuknya untuk kemajuan hidupmu, melangkahlah. Saya percaya Tuhan akan menyertai engkau. Yang terakhir Ibrani 11:31, karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang durhaka karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Ketiga itu Rahab. Dari Rahab saya pelajari orang beriman adalah orang yang menolong orang dalam kesulitan dan membuka pintu rumah dan memberikan jalan keluar. Ya, Rahab perempuan sundal di Yeriko. Ketika dua pengintai datang ke Yeriko, mereka ketahuan dan mereka melarikan diri, lalu Rahab menyembunyikan di soto rumahnya, Bapak Ibu. Ya. Dan setelah para tentara mengejar bertanya kepada Rahab, Rahab katakan tidak tahu padahal Rahab menyembunyikan. Dan ketika para tentara sudah pergi, orang-orang Yeriko sudah pergi, Rahab memberitahu ini jalannya supaya engkau tidak bertemu dengan orang yang mencari engkau. Dan selamatlah dua pengintai tadi. Bapak Ibu, Rahab menjadi nenek moyang daripada Tuhan Yesus. Ya, Rahab nanti katanya menikah dengan Salmon. Nanti anak mereka Boas, ya. Anak mereka nanti Boas. Nanti Boas itu melahirkan Obed, katakan. Ya. Obed nanti itu menjadi bapaknya Isai. Isai itu nanti menjadi bapaknya Daud. Nanti terus menjadi ada Yesus di sana, Bapak Ibu. Mengapa Rahab masuk dalam kategori orang beriman? Karena sikapnya tadi. Dia berani menolong. Dia berani menyelamatkan orang-orang dalam kondisi terpojok, orang-orang dalam kondisi berbahaya, orang-orang dalam kondisi terancam. Dia menolong. Dan ketika dia menolong, maka Tuhan perhitungkan itu sebagai tindakan sikap orang beriman. Dewasa ini Bapak Ibu, di masa-masa sulit ada banyak orang terpojok, ya. Ada banyak orang kesusahan, ada banyak orang yang merasa dikejar-kejar, kesulitan, kesengsaraan. Dan sebagai orang beriman Bapak Ibu, ketika orang-orang itu nanti mengetuk pintu rumahmu, menelepon handphonemu, mengetuk pintu kantormu, ingat engkau orang beriman. Ulurkan tanganmu, sambut mereka, tolong mereka, buka jalan buat mereka. Dan saya percaya engkau akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan, memberkati orang lain, menolong orang lain, membuka jalan buat orang lain. Maka engkau dan saya bisa disebutkan sebagai orang beriman. Jadi dari kisah ini kita belajar orang beriman tahu identitas dirinya. Musa, ya, tahu identitas dirinya. Ya, dia adalah umat Allah dan dia berdiri atas identitas itu. Dia tinggalkan identitas Mesir. Orang beriman adalah orang yang senantiasa terbuka, ya,
untuk masuk melangkah ke masa depan meskipun ada tantangan di depan, dan berani berjuang karena dia tahu ada Allah bersama dengan dia. Orang beriman adalah orang yang punya kepekaan atas penderitaan orang lain. Kiranya Tuhan berkati kita semua, saudara. Shalom.